memang patung-patung yang ada urgensinya untuk pendidikan dan lain-lain. Seperti misalnya patung manusia, kemudian ini jantungnya, ini ucusnya, ini ininya itu kan ada tuh buat medis. Itu ada urgensinya, oke. Bahkan urgensi buat anak-anak, patung-patung, boneka-boneka dan lain-lain, jangan bilang berhala. Anak lu digituin, wah buset deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Sampai kita ke bab kelima dari kitab Fathul Majid. Baru masuk bab 5 ya. Bab tafsir at-tauhid, bab yang bicara tentang perincian makna tauhid. Oke? Perincian makna tauhid dan makna syahadat an la ilaha illallah. Ya. Qala al-musannif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, bab tafsir at-tauhid wa syahadah an la ilaha illallah. Qultu hadha min ataf ad-dal ala al-madlul. Fa in qil qad taqaddam fi awwal kitab min al-ayat ma yubayyin ma'na la ilaha illallah wa ma tadammanathu min at-tauhid. كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وسابقه لاحقها وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدها فما فائدة هذه الترجمة. طيب, apabila ada pertanyaan, apa fungsinya dibikin lagi bab ini? Kenapa dinamai bab ini dengan bab tafsir tauhid dan la ilaha illallah? Bukankah di bab-bab awal dan bab-bab setelahnya juga berbicara tentang itu, penguraian tentang makna tauhid dan makna la ilaha illallah, ya kan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bahas di bab-bab sebelumnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya. Dan telah ditentukan telah Tuhanmu tentukan agar tidaklah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, yakni agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya. Fama faidat hadhihi tarjamah, lalu faidahnya apa lagi? Kok kita buat lagi bab baru yang seolah-olah masih menekankan makna yang sama seperti bab-bab sebelumnya? Maknanya begitu. Ya. Qil, maka kita katakan, hadhil ayat al-madhkurat fi hadzal bab fiha mazid bayan bi khususiha li ma'na kalimat al-ikhlas wa ma dallat alayh. Ya. Ayat-ayat yang disebutkan di bab ini terdapat tambahan keterangan khususnya tentang makna kalimat al-ikhlas dan nilai-nilai yang akhirnya ditunjukkan oleh kalimat ikhlas ini, ya. Dari penerapannya maksudnya. Ayat-ayat yang ada di bab ini nanti lebih kepada bicara ranah penerapan makna kalimat ikhlas, ya. Dari min tauhid al-ibadah, dari pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, yakni menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya hal yang kita ibadahi. Wa fiha, dan di dalamnya juga terdapat al-hujjah ala man ta'allaq minal anbiya was salihin yad'uuhum wa yas'aluhum. Juga terdapat bantahan terhadap orang-orang yang bergantung kepada para nabi-nabi dan para orang-orang saleh, yang dimana mereka memohon kepada para nabi dan orang-orang saleh tersebut, okay? Berdoa kepada mereka. Lianna dzalika huwa sabab nuzul ba'd hadhil ayat, karena kasus demikianlah hakikatnya yang menjadi sebab turunnya ayat-ayat demikian, ayat-ayat yang ada berbicara tentang tauhid ibadah nih. Seperti ayat pertama, qul ud'ul ladzin za'amtum min dunih. Katakanlah wahai Muhammad, coba kalian berdoa kepada hal-hal yang kalian sembah ini selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ditantang, ya. Aktsar al-mufassirin ala annaha nazalat fi man ya'budul masih wa ummah. Kebanyakan para ahli tafsir mentafsirkan bahwasanya ayat tersebut itu turunnya pada orang-orang yang mereka menyembah Isa
Al-Masih alaihi salam dan ibunya, yakni Maryam, ya. Wa Uzair wal malaikah, dan menyembah Uzair. Uzair ini diantara juga orang-orang saleh yang akhirnya dipertuhan oleh sebagian kaum Yahudi. Qalatil Yahudu Uzair ibnullah wa qalatil Nasara al-Masih ibnullah. Ya. Kaum Yahudi berkata Uzair anaknya Allah. Kaum Nasrani berkata bahwasanya Al-Masih anaknya Allah. Tapi Taifah Yahudi yang mengatakan bahwasanya Uzair anaknya Allah ini udah nggak ada juga, udah nggak ada, udah indatharat, udah hilang juga, udah habis. Ya. Wal malaikah, dan menyembah para malaikat, yakni diantaranya kaum Nasrani yang menyembah para menyembah malaikat, yakni menyembah Ruhul Quds, okay? Menyembah Jibril alaihi salam yang mereka namai dengan Roh Kudus. Ya. Wa qad nahallahu ta'ala an dzalika ashaddan nahi. Allah Subhanahu wa taala telah mengingkari, melarang praktek tersebut, ya, dengan keras. Kama fi hadhil ayah min at-tahdid wal wa'id ala dzalik. Sebagaimana di ayat ini nanti terdapat ancaman-ancaman, oke? Dan kemudian janji buruk kepada orang-orang yang melakukan hal tersebut. Wa hadza yadullu ala anna da'watahum min dunillahi syirkun billah. Nah, ini semua hakikatnya menunjukkan bahwasanya ketika mereka berdoa kepada hal-hal lain tersebut selain Allah, kepada para nabi, orang-orang soleh, malaikat, demikian, itu adalah diantara bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun di waktu yang sama mereka mengaku bahwasanya mereka menyembah Allah. Kalaupun di waktu yang sama mereka mengaku bahwasanya mereka menjadikan orang-orang soleh, para nabi dan malaikat tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah, sebagai wasilah. Ya, ya. Yunafi at-tauhid, bahwasanya perangai demikian, praktek demikian itu bertentangan dengan makna kalimat tauhid, ya, dengan konsekuensi kalimat tauhid. Wa yunafi syahadah la ilaha illallah, dan bertentangan dengan persaksian seorang hamba bahwasanya tiada Tuhan yang hak untuk diibadahi melainkan Allah. Wa madmun hadhil kalimah nafyu syirk fi hadhil ibadah wal bara'ah min ibadah kulli ma ubid min dunillah. Dan dari la ilaha illallah tersebut, itu kandungan maknanya atau konsekuensinya adalah menafikan segala bentuk kesyirikan di dalam ibadah dan berlepas diri dari segala hal yang disembah, okay, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna tauhid alla yud'a illallah wahdah, karena sesungguhnya makna tauhid adalah, atau konsekuensi tauhid adalah, agar seseorang tidaklah berdoa kecuali hanya kepada Allah, memohon, meminta kecuali hanya kepada Allah, ya. Berdoa, memohon dan meminta adalah inti dari ibadah, ya. Dikatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Tapi ini hadis dhaif dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dhaif, ya, tapi maknanya ada hadis lain yang mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah, gitu. Ya. Jadi jangan seseorang mengira dengan berdoa kepada hal lain selain Allah dan dia masih menyembah Allah, dengan itu dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak, dengan dia masih berdoa kepada hal lain, berarti dia masih meyakini bahwasanya ada kuasa, madharat dan manfaat di sesuatu yang dia berdoa kepadanya, itu hakikatnya dia masih mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun di waktu yang sama dia juga masih beribadah kepada Allah. Wa kalimatul ikhlas nafat hadza syirk. Dan ungkapan ikhlas, yakni la ilaha illallah, hakikatnya menafikan bentuk kesyirikan ini, bentuk penyekutuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna da'wata ghairillah ta'ala ta'alluhun wa ibadatun lahu. Karena berdoa kepada hal lain selain Allah itu adalah bentuk mempertuhankan hal tersebut. Berdoa kepada sesuatu ini artinya dia sedang mempertuhankan hal tersebut. Menjadikan hal tersebut sesuatu yang diibadahi. Ya? Ibadatun lahu. Itu adalah bentuk ibadah kepada hal itu yang kita berdoa kepadanya. Wad-du'a'u mukhul ibadah. Itu riwayat Imam Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu, tapi sanadnya dhaif. Ya, yang benar adalah ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah.
Ya. Wa fi hadhil ayah, dan di dalam ayat ini, annal mad'u la yamlik li da'ihi kashfa dhurr wala tahwilah min makanin ila makan. Dan di dalam ayat ini juga terdapat kandungan makna bahwa hakikatnya zat yang kita berdoa kepadanya ini, zat yang kaum musyrikin berdoa kepadanya ini, okay? Dia tidak memiliki kuasa untuk menepis madorot, tidak memiliki kuasa untuk menghindarkan orang yang berdoa padanya dari madorot, nggak memiliki kuasa untuk memindahkan ini orang dari suatu tempat ke tempat lain, atau madorot dari suatu tujuan ke tujuan yang lain. Dia nggak memiliki kuasa tersebut. Wala min sifat ila sifat, nggak bisa juga dia merubah bentuk madorotnya ke dalam bentuk madorot yang lain. Dia nggak memiliki kuasa itu. Walau kana al-mad'u nabiyyan aw malikan aw malakan. Kalaupun yang didoakannya ini, yakni kalaupun hal yang si musyrik berdoa kepadanya ini adalah seorang nabi katakan atau malaikat, tetap mereka tak memiliki kuasa tersebut. Kuasanya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadza yuqarrir butlan da'wat kulli mad'u min dunillah kainan man kan. Kenyataan ini menegaskan kebatilan segala hal yang para manusia berdoa kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dan apapun hal itu. Ya. Mau sifatnya batu, pohon, keramat-keramat, kuburan, atau mungkin nabi, atau malaikat, orang-orang saleh dan lain-lain. Batil semuanya ketika ditempatkan di tempat. Karena posisi itu harusnya posisi yang hanya ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ini permohonan adalah bentuk ibadah. Doa adalah bentuk ibadah. Okay? Demikian seorang mukmin. Optimisnya dia di dalam kehidupan. Dia nggak berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalaupun apa yang dia doakan belum kunjung Allah kabulkan. Dia nggak berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bagaimana mungkin seorang mukmin putus asa dan bosan dari berdoa, karena berdoanya sendiri adalah bentuk ibadah, terlepas dari dikabulkan apa enggak. Gitu. Ya? Makanya Umar berkata, nahnu qaumun, kita adalah kaum la yahimmunal istijabah. Kita ini nggak penting, kita nggak terlalu memusingkan dikabulkan sama Allah atau enggak. Tapi yang kita resahkan, yang kita berikan perhatian adalah doanya, karena doa adalah diantara bentuk bertauhid, benar. Bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk juga perealisasian nilai bahwa kita memiliki keyakinan ada zat yang maha kuasa untuk menentukan apapun yang ada di alam semesta itu. Penerapan nilai itu ada dalam doa kita. Okay? Maka doa ini adalah ibadah. Ketika seseorang berdoa kepada sesuatu, hakikatnya dia sedang mempertuhankan hal tersebut, gitu. Mau apapun itu bentuknya. Okay? Mau nabi, mau malaikat, atau keramat-keramat, kuburan dan lain-lain, dia sedang mempertuhankan hal tersebut. Karena doa adalah inti daripada ibadah. Ya. Lianna da'watahu takhunu da'i ahwaja makan ilaiha. Hakikatnya doanya nih mengkhianati orang yang berdoa. Berdoa kepada hal lain selain Allah yang tak memiliki kuasa untuk mendatangkan manfaat atau menepis, menghindarkan madarat, iya kan? Hakikatnya doanya ini, berdoa kepada hal demikian ini mengkhianati si pendoa, tuh gitu, mengkhianatinya, karena nggak menunaikan amanahnya, gitu, ya. Ahwaj makan ilaiha, ya, bisa jadi, yakni sebutuh apapun orang yang berdoa tersebut, doa itu nggak bakalan ngaruh karena dia berdoa kepada sesuatu yang nggak memiliki kuasa. Li'annahu asyrak ma'allah man la yanfa'hu wa la yadhurruh. Karena ia telah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau madarat sama sekali baginya. Wa ma'na la ilaha illallah. Ya, wa hadhihi al-ayat tuqarrir at-tauhid wa ma'na la ilaha illallah. Maka ayat ini menegaskan makna kalimat tauhid
dan menegaskan makna syahadat bahwa la ilaha illallah. Ya. Qala al-musannifu rahimahullah. Al-Imam rahimahullah berkata kemudian, ulaika alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Hal-hal yang mereka berdoa kepadanya itu, mereka pun mencari cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani kaum musyrikin berdoa kepada para nabi, malaikat dan orang-orang saleh. Padahal nabi, malaikat dan orang-orang saleh sendiri ini, mereka juga nggak memiliki kuasa, malah mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya sebisa mungkin melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan apa-apa yang diridhoi oleh Allah. Ya. Kok bisa kita minta kepada sesuatu yang juga masih minta kepada Allah, gitu. Ya. Yubayyin anna hadha sabilul anbiya wal mursalin wa man tabi'ahum minal mu'minin. Demikianlah memang jalannya para nabi dan para rasul dan orang-orang yang beriman yang mengikuti jalan mereka. Mereka mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil amal bima yurdi, dengan mengamalkan apa-apa yang mendatangkan justru ridha Allah, justru bukan dengan mengamalkan apa-apa yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala seperti kesyirikan. Gitu. Qatadah rahimahullah berkata, taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amal bima yurdi. Maknanya dari ayat tersebut di mana para orang-orang yang kaum musyrikin ini berdoa kepadanya, mereka berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan apa-apa yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qara Ibnu Zaid berkata, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Qala al-Imad Ibnu Katsir wa hadha la khilaf baina al-mufassirin fihi wa dzakarahu min a'immat at-tafsir. Ya. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, di dalam ayat ini hakikatnya disebutkan tiga posisi mulia. Ya. Yang pertama al-hubb, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwa ibtigha' al-qurb ilaih. Ini menggambarkan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Mereka menghendaki untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, mereka yang berdoa, mereka yang di mana kaum musyrikin tersebut berdoa kepadanya, justru hal-hal tersebut atau mereka adalah orang-orang yang sangat menghendaki untuk mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merekanya dua kali nih. Ada mereka kaum musyrikin, ada mereka yang kaum musyrikin berdoa kepadanya. Tuh, merekanya ada dua kali. Mereka, objek. Yang dimana mereka berdoa kepadanya, subjek, kaum musyrikin. Oke? Mereka ini justru, objek nih justru mencari wasilah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya betaghun, mereka menghendaki berupaya mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menggambarkan ada tiga maqam. Yang pertama maqam hub atau maqam mahabbah. Menggambarkan tersebut di mana para orang-orang saleh itu mereka mencari upaya dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti mereka berangkat dari cinta tuh. Memang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga menggambarkan tawassul ilaih. Mencari jalan al-wasilah. Mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan apa? Bil a'mal as-salihah. Tawassul dengan mengamalkan amal-amal saleh sebagai kendaraannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Dan yang kemudian
roja dan khauf ini di satu makam. Berangkat dari rasa takut dan rasa harap, diiringi rasa takut dan rasa harap, berangkat dari cinta diiringi dengan rasa takut dan rasa harap. Ya, takut dari ancaman-ancaman dan murka Allah Subhanahu wa taala, berharap dari segala bentuk rahmat, keutamaan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Raja dan khauf. Hadza huwa tauhid wa huwa haqiqat dinil Islam. Demikianlah hakikatnya tauhid. Dan itu adalah inti dari agama Islam. Sebagaimana di dalam Al-Musnad, yakni Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Kakeknya kakeknya berkata, Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, ma ataituka illa ba'da ma halaftu adad asabi'i hadih, alla atik. Jadi kakeknya ini berkata, dulu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian aku berkata kepadanya, demi Allah ya Rasulullah, tidaklah aku mendatangimu kecuali setelah aku bersumpah sejumlah jari-jariku ini, aku sumpah untuk tidak mendatangimu, tapi tetap aku mendatangimu. Maksudnya begitu, ya, dorongan jiwanya nggak ketahan, akhirnya datang juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alla atik, fabilladzi ba'atsaka bil haq, maka demi zat yang mengutusmu dengan hak, wahai Rasulullah. Ma ba'atsaka bih, nilai apa yang Allah utus engkau dengannya, gitu. Pesan apa yang kau bawa dari Allah, itu, ya. Rasul berkata, al-Islam, ya, Islam. Kemudian kakeknya bertanya, wa mal Islam, apa itu Islam? Rasul berkata, antuslima qalbak, yaitu ketika kau menyerahkan hatimu, oke? Berserahnya hatimu, wa antuwajjih wajhak ilallah, dan ketika kau mengarahkan wajahmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa antusalli as-salawat al-maktubah, kemudian agar kau mendirikan salat yang diwajibkan, wa tuaddi az-zakat al-mafruḍah, dan agar kau menunaikan zakat yang diwajibkan, ya. Demikian yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kakeknya Bahz bin Hakim ini rahimahullah, yang sahabi, ya, merupakan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. Nah, Imam al-Marwazi rahimahullah juga meriwayatkan min hadits Khalid ibn Ma'dan, dari hadisnya Khalid ibn Ma'dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lil islami suwan wa manaran kamanar at-tariq. Sesungguhnya Islam memiliki suwan yakni rambu-rambu, tanda-tanda pengenal jalanan. Oke, misalnya di sebuah tempat yang asing nih, ada tanda-tanda jalan menunjukkan ke arah tertentu dengan batu yang ditumpukan kah atau dengan kayu, itu disebut suwan. Oke? Penunjuk jalan. Wa manaran yakni lighthouse. Kalau di laut itu suka ada menara yang nyenterin cahaya tuh. Oke? Mercusuar, lighthouse, mercusuar, ya. Islam hakikatnya memiliki hal-hal tersebut, ya, untuk menerangi jalanan, untuk menunjukkan jalanan. Min dzalik, diantaranya adalah anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an, agar kau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kau tak mempersekutukan Allah dengan satu hal pun. Wa tuqimas shalah, dan kemudian agar kau mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, dan agar kau menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan agar kau berpuasa Ramadan. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan agar kau menunaikan amar ma'ruf dan nahi munkar, ya. Wa hadza ma'na qoulihi ta'ala, ini hakikatnya adalah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yuslim wajhahu ilallah
wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur. Dan barang siapa yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah, yakni menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah, maknanya tidaklah dia mengagungkan dan beribadah dan memohon kepada hal lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa muhsinun, di waktu yang sama juga dia berbuat ihsan. Tuh, yakni dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia berihsan. Berihsan yakni menerapkan nilai-nilai tersebut yang disebutkan Rasul tadi. Dia menunaikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, ya, dan sebisa mungkin beramal ma'ruf dan nahi mungkar. Maka ia telah berpegang teguh kepada tali yang teguh, ya, kepada tali yang kuat. Wa ilallahi aqibatul umur. Ya. Luqman ayat 22. Ya. Maka bab tadi menggambarkan hal tadi, yakni poin tadi menggambarkan bahwasanya hakikatnya mereka yang berdoa kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala ini percuma, yakni seperti menepuk sesuatu yang enggak ada, seperti menepuk angin. Hakikatnya mereka berdoa kepada hal-hal yang dimana hal tersebut juga masih meminta dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memohon kepada para orang-orang soleh di kuburan, mungkin yang kalau orang-orang soleh itu bisa ngomong, segala lu minta sama gue lagi puyeng di sini nih, tahu selamat tahu kagak. Itu kalau bisa ngomong dia ngomong begitu, sebenarnya itu begitu, ya. Dan ketika seseorang meminta hal-hal demikian yang kuasanya hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mendatangkan manfaat, menghindarkan madarat. Ketika seseorang meminta hal-hal tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan itu dia telah mempertuhankan hal tersebut. Kalaupun di waktu yang sama dia masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya berdoa adalah bentuk mempertuhankan. Dengan itu akhirnya ia mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah. Wa qawlu, kemudian al-imam rahimahullah berkata, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumih. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihi salam, Khalilullah, berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali hanya kepada zat yang menciptakanku, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani aku hanya berloyal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berwala hanya kepada Allah dan berbara, dia berlepas diri dari segala hal lain yang disembah oleh ayahnya dan kaumnya selain Allah. Fa innahu sayahdin, sesungguhnya zat yang menciptakanku kelak ia akan membimbingku, ia akan membimbingku, memberiku hidayah. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi wa la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim, dan dijadikanlah kalimat tersebut, yakni kalimat ketegasan tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan dan loyal hanya kepada Allah, dijadikanlah ungkapan ini ungkapan yang abadi pada keturunan-keturunannya Ibrahim alaihi salam, ya, agar keturunan-keturunan Ibrahim alaihi salam kelak kembali kepada nilai tersebut yang ditegaskan oleh Ibrahim alaihi salam, ya, la'allahum yarji'un, itu maksudnya, ya, agar mereka kembali kepada kemurnian nilai yang ditegaskan oleh Ibrahim alaihi salam. Syarah ay la ilaha illallah. Maksud dari ungkapan Ibrahim tersebut ketika dia menegaskan, aku berlepas diri kepada ayahnya dan kepada kaumnya, aku berlepas diri kepada dari segala hal yang kalian sembah kecuali hanya kepada Allah yang telah menciptakanku. Semua ungkapan panjang ini maknanya adalah Ibrahim lagi bilang la ilaha illallah, begitu. Tiada Tuhan yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Allah. Segala hal lain yang kalian ibadahi selain Allah tersebut adalah batil. Hanya Allah yang hak untuk diibadahi. Itu maksudnya la ilaha illallah.
فتدبر كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه. Coba kita resapi bagaimana Ibrahim alaihissalam al-Khalil mengungkapkan kalimat yang agung tersebut dengan penerapannya. Tuh, sekaligus dengan penerapannya. Ibrahim alaihissalam mengucapkan la ilaha illallah bukan hanya sebagai ucapan yang diucapkan oleh lidah, tapi sekaligus sebagai sesuatu yang dia terapkan di dalam kehidupan. Bahkan dia berlepas dari ayahnya dan dari kaumnya. Ya. Wa wudi'atlah. Bagaimana Ibrahim alaihissalam memberikan contoh praktis konkret dari ungkapan la ilaha illallah. Contoh praktisnya. Praktis ini maksudnya yang berkaitan dengan praktek, bukan gampang. Praktis maksudnya yang berkaitan dengan praktek. Amaliyah. Contoh amaliyahnya. Ya. Minal bara'ah, dari keberlepasan diri, min kulli ma yu'bad min dunillah, dari segala hal yang disembah selain Allah. Al-mawjudah fil kharij, yang ada di alam semesta ini. Seperti kawakib, seperti bintang-bintang. Hayakil, asnam, allati sawwaraha qaumun Nuh ala suwar as-salihin. Ya? Haikal-haikal atau patung-patung yang dibentuk oleh para kaumnya Nuh alaihissalam, di mana patung-patung tersebut dibentuk menggambarkan, merepresentasikan orang-orang saleh. Yani patung yang dibuat oleh kaumnya Nuh, ini kan kesyirikan pertama di muka bumi itu yang dilakukan oleh kaumnya Nuh, ya kan? Di mana mereka idenya juga dari situ, mereka mengagungkan orang-orang saleh, dan orang-orang saleh tersebut hakikatnya mereka beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul kepada Allah, mencari wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan amal-amal saleh yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang saleh tersebut diagungkan dan dikenang, kemudian akhirnya disembah sebagai hal-hal lain yang disembah selain Allahnya Subhanahu wa taala. Ya, wali limo itu. La taduruna alihatakum la taduruna wadda wa la suwa wa yaghus wa ya'uq wa nasr. Tuh, itu 5 itu. Wad, siwa, yaghus, ya'uq, nasr. Ini nama-nama orang-orang saleh yang kemudian mereka kenang dan mereka bentuk dalam bentuk gambar, kemudian berjalannya waktu mereka bentuk dalam bentuk monumen. Monumen itulah berhala. Makanya patung diharamkan di Islam. Makanya haram. Dikatakan bahwa malaikat nggak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat hal-hal demikian, patung, lukisan, guguk, anjing, ya, nggak mau masuk. Artinya artinya malaikat nggak mau masuk apa? Artinya setan betah, nginep, situ, staycation. Ya, hati-hati dari bentuk-bentuk patung demikian, kecuali memang patung-patung yang ada urgensinya untuk pendidikan dan lain-lain. Seperti misalnya patung manusia, kemudian ini jantungnya, ini ucusnya, ini ininya, itu kan ada tuh buat medis, itu ada urgensinya, oke. Bahkan urgensi buat anak-anak, patung-patung, boneka-boneka dan lain-lain, jangan bilang berhala. Anak lu digituin, wah buset deh. Entakillah. Ya, mainan segala katanya berhala sama dia. Ya kan? Nah, semua hal, fahami dengan baik. Dan demikian madhab jumhur hakikatnya. Pada kalian nih, tanpa disadari menyebar madhab yang bukan madhab jumhur. Madhab minoritas sebenarnya, cuman dikira madhab jumhur. Keharaman gambar dan lain-lain, sehingga ketika kita menemukan gambar-gambar teddy bear misalnya, di buku anak-anak kita dibolongin matanya. Segala, kan ada urgensinya Jal, nggak apa-apa udah. Kalau ada urgensinya nggak apa-apa, ada maslahat. Tapi pajangan, nah baru tuh. Pajangan kan nggak ada urgensinya, iya kan? Misalnya ada pajangan bentuk sphinx atau piramid. Tahu sphinx kan? Macan yang hilang hidungnya dari Mesir.
Atau piramid. Itu teman-teman banyak yang lihat beli nih gue piramid, sphinx, segala loh. Gue aja 7 tahun sini nggak mau bawa lo lagi. Gue bawain gitu. Enggak deh. Jangan. Itu jangan. Ya. Hal-hal demikian hindarilah. Ada urgensinya? Oke. Wad wa suwa' wa yaghuth wa ya'uq wa nasr. Tuh, ingat nama 5 hamba-hamba Allah yang saleh tersebut. Yang kemudian dipertuhankan oleh para manusia yang datang sepeninggalnya. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Dibentuk dalam bentuk monumen. Dan kemudian disikat sama Allah subhanahu wa ta'ala dengan banjir. Hilanglah patung tersebut dari muka bumi. Ternyata di zamannya, ingat, Amr bin Luhai. Okay? Yang pertama kali membawa berhala ke Ka'bahnya, Amr bin Luhai. Dia dari khadamnya dapat bisikan syaitan dari khadamnya nih. Patung-patung kaum Nabi Nuh tertimbun di sebuah daerah di Jeddah. Jeddah dulu, Jeddah sekarang. Akhirnya ditampakkan padanya penampakannya, besoknya dia berangkat ke Jeddah, dia bikin expedition team. Ya salam. Bawa cangkul, bawa pacul. Dia berangkat ke Jeddah, dia cari tuh spot, digali, bener ketemu lagi tuh patung tersebut. 5 patung tersebut dibawa pulang, ditambahlah di Ka'bah, bertambahlah koleksi patung di Ka'bah. Terus demikian bertahan sampai di zaman Rasul SAW, jumlah patung di Ka'bah ada sejumlah hari dalam setahun, 365-an. Dan masih ada tuh patung di zaman Rasul SAW, patung yang dibuat oleh kaumnya Nuh. Lihat zamannya. Rasul awal zaman dengan Rasul akhir zaman ketemu. Demikian kesyirikan. Ketika terjadi di muka bumi sulit dihilangkan. Oke? Baru bisa dihancurkan patungnya Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr tadi itu. Baru bisa dihancurkan ketika Fathu Makkah. Lihat. Berhala di awal zaman Rasul, zaman awal Rasul, baru bisa dihancurkan di akhir zaman akhir Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa ghairuha minal awthan, dan berhala-berhala yang lain, wal andad allati kanat ya'buduha al musyrikun bi ayaniha, dan tokoh-tokoh yang disembah, individu-individu yang disembah oleh para kaum musyrikin. Walam yastathni min jami'al ma'budat illa alladhi fatara. Tidaklah Ibrahim alaihissalam memberikan pengecualian dari segala hal yang disembah kecuali zat yang menciptakannya. Wa huwallahu wahdah, yaitu Allah satu-satunya, la syarikalah, tiada sekutu, enggak ada dua baginya. Fa hadha huwa alladhi dallat alaihi kalimatul ikhlas mutabaqatan. Maka dilalah mutabaqah dari kalimat ikhlas la ilaha illallah menunjukkan kepada penerapan tersebut. La ilaha illallah secara dilalah mutabaqah memberikan makna, artinya tidak ada Tuhan yang hak diibadahi melainkan hanya Allah. Bahwasanya semua hal yang diibadahi selain Allah batil, hanya Allah yang hak. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Nah, itu dikarenakan bahwa hanya Allah lah yang hak dan bahwasanya hal-hal lain yang disembah oleh para manusia selain Allah itu batil. Yang para manusia berdoa kepadanya selain Allah itu adalah batil. Fakullu ibadah yuqsad biha ghairullah, maka semua bentuk penghambaan diri yang ditunjukkan kepada hal lain selain Allah, min doa wa ghairi, baik ibadah tersebut sifatnya doa atau hal-hal lain, fahya batilah, maka itu ibadah yang batil. Wa huwa syirkul ladzi la yaghfiruhullah, dan itu adalah bentuk kesyirikan yang Allah takkan ampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Thumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikun. Kemudian ditantang mereka kelak nanti di hari kiamat. Mana hal-hal yang dulu kalian mempersekutukanku dengannya? Yani mana hal-hal yang kalian sembah? Coba datengin sini, gitu. Ditantang nih para kaum musyrikin. Min dunillah. Mana hal-hal yang kalian sembah selain Allah itu dulu? Ya? Qalu dhallu 'anna bal lam nakun nad'u min qablu syai'a. Para kaum musyrikin tersebut pun berkata, mereka telah pergi dari kami
Dan hakikatnya dulu kita nggak berdoa kepada apapun. Yani mereka sebagaimana berdoa kepada sesuatu yang hampa hakikatnya. Kadzalika yudhillullahul kafirin. Nah, demikianlah memang Allah menyesatkan orang-orang kafir dengan mindset itu. Ya, Allah jadikan mindset tersebut pada mereka. Baik, kita cukupkan sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.